Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu dalam mata kuliah ekonomi produksi untuk minggu ketiga. Jadi masih kita lanjutkan temanya teori produksi, tapi kali ini kita lebih lanjut masuk kepada konsepsi isokuan dan isokos untuk produksi optimum. Oke, kita bisa lihat di sini minggu ketiga ini kita fokus bagaimana karakteristik dari kurva produksi, ya, yang tentu merupakan implementasi dari bekerjanya hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang, ya. Jadi untuk hukum kenaikan hasil yang berkurang ini redaksionalnya bunyinya bahwa tambahan sejumlah input variabel dalam proses produksi, sementara input lain dianggap asumsinya tetap, akan mengakibatkan tambahan output total per unit input variabelnya, namun sampai suatu tingkat tertentu tambahan input variabel tersebut justru akan mengakibatkan bertambahnya output total yang semakin kecil, ya. Ini adalah kondisi yang terjadi untuk produksi pertanian secara khusus, ya. Memang kita bisa pelajari untuk yang di agribisnis ini hukum kenaikan yang semakin menurun ini bisa terlihat. Nah, ini ilustrasi, ya. Sebenarnya minggu lalu juga saya sudah sampaikan, ya, bahwa kenaikan yang terjadi pada suatu kondisi tertentu akan menurun. Misalnya pada tambahan satu satuan input di sini, 1 sampai ke 2, 2 ke 3, ya. Ini kita lihat tambahan outputnya dari 20 ke 30 ke 50 30, kemudian 50 ke 90 ini 40. Anda lihat ini, ya. Nah, pada situasi ini namanya kenaikan hasil yang masih bertambah. Tapi terus pada situasi tertentu tambahan inputnya ini, ya, tambahan input satu satuan ternyata kenaikannya Anda lihat di sini 140 ke 180. Dari 50 naiknya ke 40. Kemudian tambahan satu input lagi naiknya outputnya ke 30. Jadi di sini pada situasi ini berada pada kenaikan hasil yang semakin berkurang. Pada suatu titik tertentu bahkan tambahan input menyebabkan produksi menurun atau negatif, ya. Oke, ini adalah beberapa ragam jenis fungsi produksi. Dengan karakteristik hukum kenaikan yang semakin menurun tadi, maka fungsi produksi pertanian itu tidak mungkin akan berbentuk seperti gambar A ini, ya. Dia tidak memiliki lengkung sama sekali, jadi dia linear. Jadi tambahan X menghasilkan tambahan Y secara konstan, linear. Kemudian kalau yang untuk fungsi produksi B, kita lihat di sini tambahannya terus menaik, ya. Pada situasi ini untuk fungsi produksi agribisnis juga tidak seperti ini kondisinya, ya. Ini adalah daerah-daerah di mana situasi berlakunya hukum kenaikan menurun belum terjadi. Nah, pada grafik yang C ini kita bisa lihat bahwa pada kondisi tambahan input X tertentu, Y-nya sudah mencapai puncak, dia akan terus memberikan tambahan yang semakin menurun bahkan negatif. Nah, ini juga kita udah bahas, ya, di video pembelajaran yang minggu lalu. Nah, ini adalah daerah produksi juga sudah kita selintas kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa ada 3 daerah produksi, ya, dengan situasi berlakunya hukum kenaikan yang semakin menurun, ya. Di sini ada kurva total produksi, ya, dia akan mencapai puncaknya. Kemudian di bawah ini ada total marginal produk. Kayaknya gambarnya lebih enak yang waktu lalu, ya. Intinya total produksi itu mencapai maksimum saat nilai MP-nya 0. Nah, ini kurang pas gambarnya. Nanti Anda bisa perbaiki, ya, untuk Anda sendiri. Kemudian saat MP maksimum ini bersinggungan atau merupakan titik temu dengan produksi rata-rata. Nah, ini adalah inflection point di sini, di mana titik tambahan kenaikan produksinya cenderung menurun, ya. Oke, implikasinya ada jadi 3 tahap dalam
kurva produksi ya. Kita lihat di sini pada saat kondisinya masih menaik, ini tahap 1. Kemudian pada saat menaik tapi tambahan outputnya terus menurun, itu tahap 2. Dan yang tahap 3 ini adalah tambahannya sudah negatif ya. Oke, ini menjadi daerah skala produksi kita sebut ya. Kita lihat di sini pada tahap 1 kita ilustrasikan adalah tenaga kerja yang masih sedikit, begitu ditambah maka produksinya akan naik. Kemudian pada tahap 2, begitu penambahan lagi, sampai situasi produk marginal yang diperoleh titiknya negatif ya ini. Sampai karena pada saat total produksi maksimum, marginal produknya minimum atau 0 ya. Kemudian yang daerah 3 ini di mana daerah pertumbuhan atau tambahan nilai marginal produknya sudah bernilai negatif ya. Kemudian ada konsep penting dalam ekonomi produksi ya, terutama teori produksi, yaitu elastisitas produksi. Elastisitas ini sebagaimana Anda juga pahami ya, kita juga udah kenal ini adalah kepekaan perubahan. Pada waktu PIE kita juga sudah belajar PIE ekonomi mikro ya, jadi kepekaan perubahan produksi akibat perubahan inputnya ya. Jadi ini rumus matematikanya ya, misalnya DY per Y ya, atau turunan pertama dari fungsi produksi ya, atau kalau kita mau menggunakan nilai yang nilai angka-angka, biasanya kita delta perubahan Q terhadap Q akibat perubahan input X ya. Itu adalah formula untuk menentukan nilai elastisitas produksi. Nilai elastisitas produksi itu juga kita bisa langsung kalkulasikan dari nilai rasio antara marginal produk terhadap produk rata-rata. Oke. Nah, daerah pertama tadi disebut daerah irasional karena produksinya elastis, tambahan inputnya lebih menimbulkan penambahan yang lebih tinggi. Nilainya berada pada selang lebih besar dari 1. Sementara yang untuk irasional berikutnya adalah yang di daerah minus ya, atau nilainya negatif, itu selangnya berada di selang antara 0 ya. Sementara untuk yang stage yang seharusnya menjadi tantangan untuk pelaku agribisnis itu ya, di mana nilai elastisitas itu berada pada selang 0 sampai 1. Ini yang masuk dalam selang rasional. Artinya selang rasional itu pada situasi produsen penting untuk mengatur penggunaan inputnya untuk menghasilkan produksi optimum ya. Jadi tidak semata-mata produksi maksimum, karena produksi maksimum belum tentu memberikan nilai marginal produk yang optimum ya. Jadi di sini tantangan bagi para pelaku produsen untuk menentukan kombinasi input yang menghasilkan output optimum atau minimum biaya yang menghasilkan keuntungan maksimum. Oke, ini beberapa kurva ya yang menunjukkan bahwa dalam sebuah hubungan kombinasi produksi ya, dari penggunaan input produksi, titik kombinasinya itu akan menghasilkan nilai yang sama, isokuan ini namanya. Jadi titik-titik kombinasi produksi di sepanjang kurva produksi ini namanya isokuan. Jadi sejumlah kombinasi produksi yang bisa dipilih oleh produsen. Misalnya titik A, B, C, D di sini. Kalau titik A berarti dia menggunakan tenaga kerja 2 dan ininya 3 modalnya ya. Dia menghasilkan kombinasi B. Jadi hanya opportunity cost, saling menggantikan antara modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan titik-titik produksi yang isokuannya sama ya, misalnya 100 unit, begitu nambah jadi B 2000 unit ya, 3000 unit dan D 4000 unit. Tapi penggunaannya kombinasinya menggunakan informasi input yang sama. Di isokuan menunjukkan bagaimana dua kombinasi input yang berbeda yang menghasilkan output yang sama. Biasanya ciri-cirinya ya, mempunyai kemirikan negatif, ini slope-nya negatif, dari kanan, semakin ke kanan kedudukannya semakin tinggi output yang dihasilkan ya, kemudian tidak akan berpotongan ya, kemudian cembung terhadap titik origin.
Itu adalah karakteristik isokuan. Kemudian ada istilah baru di sini, ada isokos. Iso itu, ya belum saya jelaskan. Iso itu artinya sama. Jadi kalau isokuan tadi kombinasi input yang menghasilkan produksi yang sama, kalau ini kombinasi biaya yang sama, ya. Berbagai kombinasi tenaga kerja dan kapital yang berbeda yang dapat dibeli oleh sebuah perusahaan dengan satu pengeluaran total dan harga-harga tertentu. Jadi pada titik kombinasi kurva isokos ini adalah kombinasi biaya labor dan kapital yang sama, ya. Ini kita misalkan kalau labor atau tenaga kerja itu sama dengan nilai kapital, ya, sama-sama 10.000, maka total yang dikeluarkan adalah 10, 10, 100.000, ya. Nah, ini landasannya teori anggaran, ya, atau kurva anggaran, ya. Maka perusahaan hanya akan mampu melakukan optimasi produksi pada daerah di bawah OAB ini, ya. Jadi hanya di selang ini. Tidak mampu mengalokasikan produksi atau isokuannya tidak akan melangkahi dari isokos, gitu. Nah, ini Anda lihat di sini produksi optimum, ya. Jadi apabila dapat memaksimalkan output dengan pengeluaran total tertentu, maka produsen akan seimbang apabila isokuan yang tertinggi bersentuhan dengan isokos tertentu, ya. Ini akan terjadi apabila isokuan merupakan tangan isokos. Ya, jadi ini kombinasi yang bisa dicapai untuk produksi optimum, ya, di mana kurva isokuan bersinggungan dengan kurva isokos. Anda lihat di sini. Isokuan 1 100, isokuan 2 150 dan 200. Ya. Yang paling optimum yang bersinggungan dengan kurva isokos. Nah, ekspansi dari kurva isokuan tadi, Anda lihat nih, bahwa perusahaan itu bisa meningkatkan kombinasi, meningkatkan produksi dengan meningkatkan rasio atau mengalokasikan penggunaan input tertentu untuk mencapai produksi optimum. Nah, ini juga bisa diekspand, ya. Jadi artinya isokuannya itu bisa bergeser ke kanan, ya, dari I1 hingga sampai ke I4. Jadi daerah pergeseran isokuan ini disebut sebagai daerah ekspansi, path atau jalur perluasan, ya. Kemudian sementara garis ongkos atau garis biaya yang sama ini juga bisa kita tingkatkan, ya, tentu dengan penggunaan alokasi input yang bertambah, ya. Jadi di sini kombinasi dua macam input yang dibeli perusahaan, ini penggunaannya adalah tenaga kerja, ya, misalnya meningkat nih dari isokos pertama kita penggunaan modalnya 4 unit, tenaga kerja 8 unit, kita punya garis anggarannya atau isokosnya di TC1. Kemudian kalau kita bertambah 5 dan 10 misalnya di sini 5 modal dan 10 tenaga kerja, maka kurva grafik isokosnya juga akan geser ke kanan, meningkat, ya. Tentu di sini berarti kombinasi isokuannya bisa lebih tinggi untuk mencapai produksi optimum, ya. Nah, ini bagaimana meminimumkan biaya dan memaksimumkan keuntungan. Anda lihat tadi ilustrasinya, ya, bahwa produksi optimum itu berarti produksi yang paling minimum biaya dan menghasilkan keuntungan paling maksimum. Jadi terminologi total produksi maksimum itu belum tentu memberikan laba maksimum. Padahal prinsip produsen itu adalah maksimisasi keuntungan dan minimisasi biaya. Jadi minimisasi biaya dan maksimisasi keuntungan itu berada pada keputusan produksi optimum, ya. Jadi bukan maksimum, produksi maksimum, tapi produksi optimum. Anda lihat di sini produksi paling optimum yaitu dihasilkan pada titik E, ya, di mana kombinasi produksi itu bertemu dengan kurva isokosnya, ya. Di sini di titik 2.500 unit. Ya, kemungkinan kombinasi Z ini bisa dicapai tergantung isokos yang dimiliki oleh atau alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menambah sejumlah input yang digunakan untuk proses produksi. Beberapa pertanyaan, ya. Anda dari pertemuan ini wajib memahami apa itu fungsi produksi, apa itu
kurva isoquant dan apa bedanya dengan isocos, kemudian bagaimana cara memaksimalkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Ada beberapa latihan soal Anda bisa lihat di modul BPP. Demikian penjelasan pertemuan teori biaya, teori produksi dengan kasus isoquant dan isocos untuk produksi optimum. Kalau ada pertanyaan kita bisa bahas di WA ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.